Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalani ajaran agamanya yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tidak perlu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada hari Sabtu pada subuh pekan keempat kita mempelajari tafsir juz 4 agar surah-surah yang biasa kita baca dalam sholat dan kita simak kita dapat memahaminya sehingga membantu kita semakin khusyuk dalam sholat. Di samping Allah Subhanahu wa taala juga turunkan Al-Qur'an untuk kita tadabburi, pahami isinya dan kemudian kita amalkan. Salawat dan salam tidak perlu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Terakhir itu surah apa? Ingat nggak? Kita surah yang terakhir kita pelajari Al-Balad ya? Sudah selesai ya? Atau Asy-Syams berarti sekarang? Ya, makasih. Asy-Syams, surah Asy-Syams. Ya, surah Asy-Syams. Ya. Baik. Surah Asy-Syams. Asy-Syams yakni matahari, diambil dari ayat yang pertama di surah ini, yaitu wasyamsi wa duhaha. Ya. Di mana di antara kandungan surah ini adalah menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Ya. Juga nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada manusia dan perintah membersihkan jiwa dan mencegah jiwa ini dari memperturutkan hawa nafsunya atau mencegahnya dari melakukan maksiat. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha
wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Ya. Sudah kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan makhluknya, ya, sedangkan kita tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Kenapa? Karena dalam sumpah terdapat ta'zim, ya, pengagungan. Sedangkan yang berhak diagunkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka dia berhak bersumpah dengan makhluk yang dia kehendaki, ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidaklah diminta pertanggungjawaban terhadap tindakannya, manusia yang diminta pertanggungjawaban. Dan Allah Subhanahu wa taala baik firman-Nya maupun tindakannya penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Ya. Dan sudah kita pelajari juga bahwa faedah dari sumpah adalah untuk menguatkan sebuah pernyataan, terutama ketika orang yang ditujukan kepadanya, misalnya berita dia mengingkari, maka kita tambahkan sumpah, wallah, Allah, billah, demi Allah. Ya. Nah, kita tahu bahwa Asy-Syams, ya, surah ini termasuk Makkiyah, dan rata-rata surah-surah yang ada di juz amma adalah surah Makkiyah yang turun ketika Nabi SAW masih di Mekah. Dan ketika itu manusia banyak yang kafir, ya, ingkar. Maka apa yang disampaikan kebanyakan diperkuat dengan sumpah agar manusia percaya. Ya, di antaranya adalah surah Asy-Syams ini. Ya, wasyamsi wa duhaha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memang dia memiliki nilai. Ya. Manusia merasakannya betapa besar manfaatnya. Di antaranya adalah matahari. Di mana dengan adanya matahari manusia merasakan kehangatan, manusia merasakan suasana yang terang, manusia dan makhluk-makhluk yang lain mendapatkan banyak manfaat. Ya, pohon-pohon tumbuh dengan subur dan buah jadi cepat matangnya, dan manfaat yang dihasilkan lainnya termasuk baju yang basah jadi kering. Ya, kalau seandainya tidak ada matahari, ya, suasana akan gelap. Manusia harus memerlukan banyak energi, ya, cahaya terutama, kesulitan mencari barang-barang, kesulitan mencari rezeki, ya, dan tidak nyaman kalau suasana gelap terus. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mengadakan siang dengan adanya matahari, ya, dan malam. Agar apa? Semakin sempurna nikmat yang diperoleh manusia. Agar di siang hari manusia mudah mencari rezeki, dan agar di malam hari istirahat manusia sempurna. Yang mana ini semua menghendaki untuk disyukuri dan menunjukkan akan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha atau sinarnya pada pagi hari. Waktu duha adalah ketika matahari naik, ya, naik setelah terbit, naik dalam perjalanan yang menuju siang hari, itulah waktu duha. Sehingga kita disyariatkan sholat duha, ya, dimulai dari matahari setinggi satu tombak, disebut dengan syuruk setelah terbit, gitu ya. Sebenarnya waktu-waktu itu dalam bahasa Arab itu ada banyak sekali. Hampir setiap jam ada istilah-istilahnya. Jadi kata yang paling banyak istilahnya itu bahasa Arab. Ya. Misalnya sebelum subuh disebut dengan sahur atau sahar. Ya. Kemudian tibalah waktu subuh. Terbit matahari waktu terakhir, waktu subuh, syuruk. Ya. Kemudian naik matahari setinggi satu tombak, sudah mulai itu waktu duha. Cuma ada lagi istilahnya. Saya lupa, banyak sekali, setiap jam itu ada istilah-istilahnya. Ntar pas di tengah ini istiwa, lewat lagi duhur,
kemudian Dhuhirah, kemudian asar, kemudian waktu sorenya asil, maghrib, atamah, isya, kemudian dan seterusnya. Ada setiap jam itu istilah dalam bahasa Arab. Saking kosakata bahasa Arab sangat banyak. Kalau kita mungkin cuma kenalnya pagi, siang, sore, atau pagi petang, nggak ada setiap jam nama-nama tersendiri. Nah itu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan waktu duha juga. Di sana juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kita perhatikan matahari, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan matahari yang besar. Ya, kelihatan kecil karena dari kejauhan. Kalau dekat juga besar berkali lipat dari bumi. Belum lagi energi panas yang dihasilkannya. Ya. Dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala dikasih banyak penghalang. Ya, sehingga panasnya nggak terlalu sekali ke bumi. Ya. Dan menunjukkan luasnya rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian firman Allah taala, wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengiringinya. Nah, setelah matahari tenggelam, maka muncullah bulan. Ya, itu pun banyak manfaatnya. Dengan adanya bulan, manusia mengetahui pergantian hari, pergantian bulan. Ya, di samping untuk memperindah suasana di malam hari dan banyak manfaat yang dihasilkan. Ya. Apa kira-kira manfaat bulan, Pak? Apa aja? Di samping tahu tanggal, terus bulan ini bulan apa? Maksudnya pergantian bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Kira-kira apa manfaat bulan lainnya? Apa, Pak? Gimana? Penerangan juga. Iya, cuma kurang terang jadinya ya. Cuma iya, agak sedikit terang, ya intinya banyak sekali manfaat dengan adanya bulan. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala terangkan seperti dalam Al-Qur'an, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura." Ya. Allah jadikan kalau matahari sebagai diya, ya, cahaya disertai panas, kehangatan, sedangkan bulan sebagai nur, cahaya. Bedanya kalau dia dengan nur, kalau sinar, cahaya disertai dengan kehangatan. Kalau nur, istilahnya cahaya tanpa ada panas, gitu ya. Kemudian manfaatnya sebagai husbana, sebagai untuk mengetahui perhitungan hari. Ya, sekarang sudah tanggal berapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga terangkan, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Apa faedah Allah jadikan bulan dari mulai sabit, kemudian separuh terus jalan sampai sempurna, kembali lagi. Ya, kul, katakan hiya mawaqitu linnas. Bahwa bulan Allah jadikan sebagai perhitungan waktu buat manusia. Waktu-waktu bagi manusia, wal haji, dan juga waktu mereka menunaikan ibadah haji. Ya. Dan manfaat lainnya. Kemudian wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika menampakkannya, ya, ke permukaan bumi, semakin hari semakin terang. Ketika fajar terbit, kemudian suasana semakin terang, kemudian terbitlah matahari. Ya. Sehingga permukaan bumi yang sebelumnya gelap menjadi terang. Ya. Dan ini juga menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tadi ya, suasana malam saja nggak ada siang, rasanya gimana? Ya, banyak yang kerepotan dan kesulitan yang kita rasakan.
Ya, maka dengan adanya matahari siang, ya, ini nikmat sekali bagi manusia. Ya. Kemudian walaili idza yaghshaha, dan demi malam serta yang ditutupi oleh malam itu. Permukaan bumi yang terang lama-kelamaan tertutup. Iya, lama-kelamaan gelap. Di mana manfaatnya istirahat manusia semakin sempurna. Ya, kalau tidur terang terus kan nggak nyaman. Ya. Sebagian ulama ada yang menafsirkan kata sini belum yang setelahnya wa ma banaha. Jadi walaili idza yaghshaha, dan demi malam ketika menutupi permukaan bumi. Ya. Ini semua Allah bersumpah dengannya. Ya. Di sana terdapat bukti akan kemahakuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kemudian kata Allah, was-samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembangunannya, pembinaannya yang menakjubkan. Ya. Di sini ada yang menafsirkan wama di sini dengan isim mausul, yakni demi langit dan yang membangunnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menurut sebagian mufassir, ya. Sedang ada juga yang menafsirkan tadi demi langit serta pembangunannya, pembinaannya. Allah Subhanahu wa taala tinggikan langit, ya, dari permukaan bumi, dan tegaknya pun nggak ada penyangganya, nggak ada tiangnya. Ya, dimana setiap atap biasanya butuh tiang, tapi Allah Maha Kuasa tinggikan langit tanpa tiang yang menyangganya. Sudah begitu indah, nggak ada retak, nggak ada bolong, ya, rapih. Dan tetap bertahan sepanjang dunia ini ada, ya, sepanjang dunia ini masih ada. Ya, biasanya benda-benda lain setelah berlalu waktu yang lama sudah mulai kayak besi, karatan, pakaian, usang, barang-barang kita semakin hari semakin ya rusak. Tapi langit dari dulu sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang tampilannya gitu-gitu aja, tetap indah, nggak ada retak, nggak rapuh, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kekuatan. Wassamaa banainaha bi'aid. Kami ciptakan, kami bangun langit dengan kekuatan, ya. Kemudian wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Ini kan semua nikmat Allah karuniakan kepada manusia. Ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada atapnya langit. Demikian pula bumi yang kita tempati pun nikmat. Allah jadikan bumi dihamparkan, meskipun kondisinya bulat, keadaannya bulat, ya, tetapi ya, dihamparkan sehingga manusia dapat memperoleh manfaat daripadanya. Manusia bisa bangun bangunan di atasnya, manusia bisa menggarap tanahnya, manusia bisa menanam tanaman dan tumbuh-tumbuhan, manusia juga bisa melakukan safar perjalanan di atasnya, ya. Dan istilahnya tinggal di sana, ya. Dan manfaat dengan adanya bumi, ya. Apalagi sudah Allah ciptakan pun Allah Subhanahu wa taala lengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang lebih layak daripada benda-benda langit yang lain, daripada planet-planet yang lain. Kalau seandainya kan ada usulan mau pindah ke bulan, mau pindah ke planet lain, nggak ada seperti bumi, ya. Lebih layak bumi. Allah mengetahui manusia lebih cocok tinggal di bumi, karena kata Allah walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahi. Di bumi itu kamu punya tempat tinggal dan dapat bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan, cuma sementara, ya. Lebih cocok manusia tinggal di bumi dengan fasilitasnya, ada pohon-pohonan, ada lautan, ada sungai, ada pegunungan, ya, dan merasakan kenyamanan.
Ya, beda kalau umpamanya di bulan, gimana? Kering, kerontang, bisa hidup. Ya, nggak ada hewan di sana. Kita butuh apa-apa, lapar nggak bisa makan, haus nggak bisa minum. Ya itu cuma apa namanya? Ya bualan istilahnya. Ya, cuma angan-angan saja mau pindah ke bulan. Meskipun manusia jumlahnya banyak, tetap kalau Allah katakan ada tempat menetap, maka tetap muat bumi ini untuk manusia sampai tibanya hari kiamat. Kemudian kata Allah, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Ya. Yakni jiwa di sini ada yang mengatakan semua makhluk hidup. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bisa juga maksudnya adalah, yang dimaksud dengan nafs jiwa di sini adalah manusia, ya, yang sudah mukallaf, balik dan berakal. Berdasarkan ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berikan kepada jalan pilihan, ya. Dan jiwa di sini ini menurut sebagian mufassir adalah ruh, bagian dalam jasad. Yang tentang ruh ini apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidaklah diberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Ya, karena kita nggak tahu kayak gimana hakikat ruh, bentuknya, warnanya, ya, dan sebagainya. Tapi intinya dengan adanya ruh, maka jasad manusia hidup. Ketika nggak ada, mati, gitu ya. Dan ini termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keadaannya halus, ringan, serta berpindah, bergerak, berubah, terpengaruh, ya, merasakan kesedihan, kegelisahan, cinta, benci, ya. Nah itulah jiwa atau ruh, ya. Dan kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah kemudian ruh ini atau jiwa ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan kepada jiwa ini, ya, jalan keburukan dan jalan ketakwaan, ya. Yakni tadi masih ada di sini. Tadi yang sebelumnya, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya yang sebelumnya. Menurut Ibnu Katsir, maksud penyempurnaannya adalah penciptaannya yang sempurna, ya, yang lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Di tengah makhluk yang lain ada yang berjalan dengan kaki 4. Coba kalau manusia kayak gitu, tampilannya kayak gimana, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga seimbangkan, ya, tangan yang kanan dengan yang kiri, yang satu tidak lebih panjang daripada yang lain, ya. Menurut Ibnu Katsir juga penciptaannya yang sempurna dan tegak di atas fitrah yang lurus, di mana manusia terlahir dalam keadaan fitrah Islam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidaklah manusia lahir kecuali di atas fitrah Islam. Maka fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudika, Nasrani atau Majusi, ya. Kemudian kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa, ya, apa? Pilihan jalan, ya, keburukan dan ketakwaan. Menurut Ibnu Abbas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepadanya mana yang baik, mana yang buruk, ya. Jadi manusia dengan fitrahnya,
dan akalnya bisa menilai, ya, ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, ya, jujur, oh perbuatan baik, dusta, oh perbuatan buruk, ya, kemudian berbakti kepada orang tua, perbuatan baik, durhaka kepada orang tua, perbuatan buruk, silaturahmi atau silaturahim, ya, perbuatan baik, memutuskan perbuatan buruk, ya, kemudian memenuhi janji, ingkar janji, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah ilhamkan ini yang baik, ini yang buruk, ya. Dan diberikan kepada manusia memilihnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, dan kita diperintahkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa, menerangkan ini kebaikan, dan kebaikan ini dapat mengantarkannya ke surga dan kepada kebahagiaan. Yang ini yang buruk, dan keburukan dapat mengantarkan ke neraka dan membuatnya sengsara. Allah arahkan dia, bimbing dan perintahkan untuk mendatangi yang baik, ya. Dan Rasulullah SAW, ya, pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa ini ketakwaannya, bersihkanlah dia. Engkau sebaik-baik yang membersihkan, engkau adalah wali dan pelindungnya, ya. Jadi kita dalam membersihkan jiwa ini, dan supaya jiwa dan kecenderungan kita ini kepada kebaikan, kita butuh berdoa kepada Allah dan tidak mengandalkan kemampuan diri kita, supaya jiwa ini, nafsu ini, istilahnya bisa ditundukkan. Karena sifat nafsu ini dalam Al-Quran di surah Yusuf, wa innan nafsa la'ammaratun bisu, biasanya mendorong pemiliknya melakukan keburukan, ya. Ketika sepi, wah, ada barang berharga nih, ini kalau dibawa lumayan nih misalnya, ya. Kemudian ya, apalagi ketika ada wanita, ya, berdoa, wah, itu nafsu itu kecenderungannya ke arah keburukan sangat besar. Maka kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dikuatkan agar tidak mudah memperturutkan hawa nafsu. Di antara doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bersihkanlah jiwa ini. Ya, kita nggak bisa sendiri mengandalkan kemampuan diri kita, karena nafsu gejolaknya kuat, ya. Maka kita berdoa kepada Allah juga dilatih mengendalikan nafsu dengan adanya puasa, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya jalan keburukan dan jalan kebaikan, maka Allah motivasi, ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, memperbaiki jiwanya, ya. Yakni dari dosa, ya, dan kekufuran dengan amal soleh dan keimanan. Ya, inilah yang isi sumpahnya, ya, isi sumpahnya ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala kuatkan dengan berbagai macam sumpah, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, itu keindahan sastra Al-Qur'an. Ya, apalagi kalau kita perhatikan ayat ini akhirannya apa, Pak? Hak semua, kan? Sampai akhir, sampai selesai hak semua. Ya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Hak semuanya. Ya, kalau puisi semuanya akhirannya. Ya, cuma jauh melebihi puisi yang kadang kosong dari hikmah, tapi Al-Quran penuh dengan hikmah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala sudah maknanya dalam, indah susunan lafaznya, ya, diberikan penguat, gitu, ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, memperbaiki jiwanya. Yang tadinya misalnya jiwanya kotor, ya, dengan berbagai macam maksiat, ya, dibersihkannya dengan apa? Dengan taubat, ya.
Yang tadinya dia ragu-ragu diganti dengan keyakinan. Yang tadinya dia hasad diganti dengan keinginan kebaikan diperoleh oleh orang lain. Yang tadinya dia sombong diganti dengan tawadhu. Ya. Yang tadinya ria diganti dengan ikhlas. Ini contoh membersihkan. Ya, gitu. Kemudian kata Allah, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, yang tadinya jiwanya kan bersih, ibarat lembaran putih, jadi kotor apa? Karena maksiat. Ya, maksiat itu kan banyak, bisa maksiat hati, bisa maksiat lisan, bisa maksiat anggota badan. Maksiat hati, ya, dia memiliki akidah yang rusak, ragu-ragu terhadap kebenaran agama. Ya, tahulah agama ini benar enggak sih? Saya membuatnya dia untuk menjalankan agama ini, ya istilahnya agak berat, malas, nggak yakin, nggak sungguh-sungguh, gitu ya. Kemudian hatinya penuh dengan kadang hasad, kesombongan, ria, ya. Ini mengotori hati, gitu. Dan sungguh orang yang seperti ini nggak mau dia bersihkan. Ya memang kecenderungan kepada keburukan ada, tapi hendaknya dia lawan, gitu. Maka Allah motivasi, kalau dia lawan dan dia perbaiki maka beruntung dia. Tapi kalau dia biarkan dan memenuhi hatinya dengan berbagai macam maksiat hati, maksiat lisan, maksiat anggota badan, ini akan kotor hatinya dan rugi dianya. Nah ini sedikit lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan contoh, ya, orang yang mengotori hatinya. Kadzabat Samud bi tawwaha, kaum Samud, ya, telah mendustakan rasulnya karena sikap mereka melampaui batas, zalim dan sombong kepada kebenaran. Bagaimana hati manusia yang tadinya bersih jadi rusak, kotor, ya, dengan tindakannya melampaui batas, zalim dan sombong, menolak kebenaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah utus rasul, yaitu Nabi Saleh, ya, tapi dia menolaknya, ya. Idim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, ya. Jadi Nabi Saleh alaihissalam ketika diminta oleh kaumnya Samud, ya, mereka minta, mana bukti bahwa engkau sebagai rasul, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala munculkan, ya, ciptakan unta. Yang unta ini bermanfaat bagi kaumnya, ya. Mereka bisa ambil susunya dan mereka harus biarkan juga kesempatan buat unta ini meminum air. Ya, ada jatah buat unta, ada jatah buat mereka, dan mereka bisa ambil susunya. Kata Nabi Saleh, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasul tersebut Saleh, ya, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina ini, unta Allah Subhanahu wa taala ini dengan minumannya. Biarkan dia meminum air yang ada, ya. Yang mana ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, namun mereka malah mendustakan Nabi Saleh itu dan malah membunuh unta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Saleh sebagai mukjizatnya, ya. Mereka malah membunuh. Yang membunuh adalah bernama Qudar bin Saif, seorang yang disegani di masyarakat dan tokohnya, ya, dia mendatangi unta itu, ya, dan kemudian membunuhnya, ya. Maka fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Karena itu Rabb mereka, Tuhan mereka, membinasakan mereka karena dosanya. Yani Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka suara yang keras dari langit, ya,
dan gempa di tempat yang mereka tempati. Lalu mereka mati bergelimpangan, ya, karena dosa. Bagaimana ketika seorang mengotori dosanya, menolak risalah yang dibawa Rasulnya, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hukuman. Maka hendaknya mereka yang tetap, ya, istilahnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya kalau orang-orang dulu orang-orang kafir yang ingkar kepada Rasulnya, ya, Nabi Muhammad SAW, hendaknya mereka ambil pelajaran. Bisa saja Allah binasakan mereka, sebagaimana Allah binasakan kaum Tsamud. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak takut terhadap tindakannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa, Maha Kuasa, ya. Baik, dari ayat yang barusan kita pelajari kita dapat mengambil banyak kesimpulan. Di antaranya adalah, ya, bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerangkan jalan keberuntungan dan jalan kesengsaraan, dorongan untuk membersihkan jiwa dengan iman dan amal soleh, ya. Kemudian keselamatan seseorang tergantung penyuciannya terhadap dirinya, dan bahwa mengotori jiwanya inilah yang menyebabkan sengsara. Peringatan terhadap sikap melampaui batas dalam keburukan. Kemudian hiburan bagi Nabi Muhammad SAW ketika didustakan oleh kaumnya, dan peringatan terhadap orang-orang kafir yang mereka masih saja ingkar dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka bisa mendapatkan seperti yang dialami oleh generasi sebelum mereka dan lain-lain. Alhamdulillah, surah Asy-Syams sudah selesai kita pelajari tafsirnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini, ya, kita bisa pahami dan kita dapat mengamalkan ilmunya. Baik, untuk memperluas pembahasan silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Iya, silakan. Iya. Betul. Iya, betul. Ya, betul. Masya Allah, baik. Tadi sudah diterangkan bahwa pada diri manusia ada kecenderungan ke arah kebaikan dan keburukan. Ini dalilnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah berikan ada kecenderungan kepada keburukan, ya. Apalagi nafsu itu, wa inna nafsa la'amaratun bisu, biasanya mendorong pemiliknya untuk mengerjakan keburukan. Apalagi ada kesempatan, mumpung nggak ada yang melihat misalnya, itu dorongan nafsu untuk melakukan maksiat sangat besar. Maka bagaimana caranya supaya kita dapat mengendalikan nafsu ini? Ya, di antaranya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tadi disebutkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa ini ketakwaannya, bersihkan, Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan, Engkau wali dan pelindungnya. Jadi pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati ini dibersihkan, karena berat sekali godaan, ya, dan nafsu ini, ya. Meskipun manusia cuma kelebihan seorang beriman dengan orang kafir itu, kalau orang kafir punya akal, untuk kita juga punya akal, ya. Mereka ada nafsu, kita juga ada nafsu. Cuma mereka penghalang untuk melakukan maksiat kecil, sedikit. Maksudnya penghalangnya sedikit, pendorongnya besar. Kalau kita banyak penghalangnya, ya. Orang kafir dengan orang beriman, kita bandingkan lagi dengan hewan lah misalnya. Kan semua diberikan nafsu, ya kan? Manusia diberikan nafsu, baik mukmin, kafir, hewan juga diberikan nafsu. Ya. Orang beriman dia diberikan akal.
akal untuk berpikir kalau dia melakukan ini maka nanti dia akan memperoleh apa bahaya yang dihasilkannya, yang diperolehnya, sehingga dia berpikir lagi, dia menahan dirinya. Juga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya supaya diarahkan jiwa yang cenderung kepada maksiat ini ditahan. Ya. Kemudian dia pun dilatih berpuasa. Dia disyaratkan puasa untuk mengendalikan nafsu. Ya. Kemudian dia diberikan rasa malu, di mana malu ini bagian dari iman. Ya, sehingga ketika ketika dia hendak berbuat, dia mikir nanti apa kata orang-orang, apa kata dunia lah istilahnya. Kemudian dia pun diberikan motivasi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang memperbaiki dirinya, dan sungguh rugi. Dia tahu kalau mau beruntung dia harus nahan nafsu, memperbaiki, mengganti keburukan dengan kebaikan. Kemudian dia pun dihadirkan perasaan Allah melihatnya meskipun manusia enggak melihat. Ya. Kemudian dia diberikan motivasi, ada pahala, ada siksa tadi. Ya. Sehingga orang beriman lebih kuat dan lebih mampu mengendalikan nafsunya, gitu ya. Sedangkan orang kafir, ya, beriman kepada surga dan neraka juga enggak. Kemudian enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa bebas berbuat. Apalagi orang-orang komunis, ateis, ya. Kemudian dia istilahnya ada si akal yang bisa mengendalikan diri, cuma kalah kuat dengan nafsu yang begitu bergejolak. Ya. Kemudian dia juga tidak istilahnya rasa malu, dia bisa kalahkan oleh nafsu yang besar, gitu ya. Kemudian dia juga mendapatkan motivasi dengan pahala, dengan tidak juga menahan dirinya dengan adanya ancaman, ya karena nggak beriman, ya. Dan di luar sana pun ada setan yang terus membisikkannya, sehingga orang kafir paling mudah memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian kalau hewan lebih gampang lagi, gitu ya. Makanya nggak usah heran kalau misalnya jantan lihat betina nggak mikir, rame sepi, gitu ya. Nanti bagaimana ke depannya, lahir misalnya atau ada anak, gitu ya. Dia bodoh amat. Yang penting istilahnya nafsunya dipenuhi, gitu aja. Ya, dia nggak dikasih akal. Ya, maka di antara 3 makhluk ini yang paling bisa mengendalikan nafsu adalah orang beriman. Orang beriman. Tetapi terkadang dikalahkan, ya segera istighfar, taubat. Dikalahkan, segera istighfar dan taubat. Ya, nah, lalu bagaimana caranya? Tadi pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan seperti hadir di majelis ilmu ini agar diingatkan, dimotivasi, gitu ya. Kemudian juga mendatangi Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an sumber keteguhan di atas agama Allah. Mendatangi hadis Nabi SAW, mempelajari Al-Quran dengan tafsir, hadis dengan syarah. Kemudian juga dengan bergaul dengan orang-orang saleh, ya, yang rajin ke masjid, yang rajin ngaji, yang rajin sholat, yang rajin ibadah, gitu. Dia akan termotivasi. Melihat temennya misalnya rajin sholat sunnah, dia lihat kok saya malas banget sholat sunnahnya. Perasaan cuma ngerjain yang wajib-wajib aja. Kalau gitu mulai sekarang saya coba tambahin dengan yang sunnah. Dilihat temannya rajin baca Quran, kok saya baca Quran kok jarang. Aslinya sedikit banget, dia lama. Ibadah subuh sampai lama 15 menit baru pulang ke rumah. Saya mulai besok nambahin agak lamaan membaca Quran, gitu. Dilihat temannya kok dia nambahin puasa Senin Kamis, ya saya hampir nggak pernah puasa. Aduh, saya mau coba tambahin. Jadi termotivasi, gitu ya, bergaul dengan orang-orang saleh. Ya kalau bergaulnya dengan orang-orang yang di pinggir jalan, yang waktunya sholat masih nongkrong, melihatnya dia aja begitu, adalah nggak apa-apa, nggak ada peningkatan, yang ada lama-kelamaan penurunan, gitu ya. Kemudian juga dia mempelajari kisah orang-orang terdahulu, ya. Ini supaya kita semakin berkaca dan kita bisa memperbaiki diri. Dan yang kemudian yang di antara cara untuk istiqomah juga adalah dengan terus mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Karena di antara faedah mengamalkan ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita."
Kalau sekiranya mereka mengerjakan ilmu yang disampaikan kepada mereka, tentu hal itu lebih baik bagi mereka dan membantu keteguhan dan menguatkan keimanan mereka dan membantu mereka untuk tetap teguh di atas agama Allah. Nah, itu mungkin ya, Allah. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Makanya ini agama ini istilahnya sumber penguat kita dalam hidup, pedoman. Ya, kalau kita lihat orang-orang ya komunis lah gitu ya, yang dulu pernah coba mau berkuasa dan sekarang ada sisa-sisanya dan coba mau dimunculkan kembali. Ini bulan apa nih? September nih. Ya, mereka coba ingat, maksudnya masa lalu mereka melakukan pemberontakan dan melakukan upaya-upaya makar di bulan September. Nggak tahu kenapa milih bulan September, gitu ya. Itu mereka rata-rata orang komunis karena nggak beriman kepada hari akhir, nggak beriman kepada pembalasan. Rata-rata kalau udah menganiaya orang lain itu nggak berperi kemanusiaan, ya, karena merasa dia nggak akan diberikan balasan, nggak beriman kepada hari akhir, ya. Atau misalnya di Korea mana yang komunis juga, Korea apa? Utara ya. Siapa nama presidennya? Kim Jong apa? Itu kan coba lihat tindakannya, sombong. Kemudian ketika ada di antara rakyat ataupun yang hadir dalam rapatnya tidur sedikit, udah langsung kena sanksi. Pamannya sendiri dibunuh oleh dia karena merasa mau coba buat makar ya. Dan dibunuhnya nggak tanggung-tanggung, kalau nggak salah dengan senjata anti pesawat kayak gitu ya. Ada masalah apa yang ketika kemarin ada kebanjiran, katanya 30 menteri bagian stafnya yang lengah nggak bisa menanggulangi kebanjiran, ya, akan diberikan sanksi dihukum mati. Gitu kan karena apa? Nggak beriman kepada hari pembalasan. Disangkanya perbuatannya itu nggak akan dipertanggungjawabkan. Ya, disangkanya dia bebas. Ya. Semua diantara penyebab orang berlaku sewenang-wenang, menzalimi orang lain itu karena nggak ada keimanan kepada hari pembalasan. Disangkanya dia nggak diberikan balasan. Nah itu. Maka kalau umpamanya komunis berkuasa lagi, ya udah dia akan sewenang-wenang, ya, terhadap orang lain, menindas, nggak mau nurut, maka ya harus dihukum misalnya. Kemudian yang kuat menindas yang lemah harus tunduk patuh kepadanya, ya, dan dia udah nggak peduli, gitu ya. Ya ibarat kalau dalam ekonomi ada kapitalisme, kalau udah ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, nggak mau disisihkan buat sedekah, ya, pokoknya egois dan mementingkan dirinya sendiri dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Cukup mungkin Pak ya. Karena waktu sebelumnya kan maju ini. Jadi udah cukup insyaallah. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, kita pahami dan bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.